Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rudi Rafisa. Kali ini saya akan bahas tentang masalah kejantanan laki-laki, tapi hubungannya dengan orang yang sakit kencing manis ya. Jadi masalah kejantanan laki-laki ini disebut juga dengan impotensia ya. Jadi impoten itu dimana seorang laki-laki itu tidak mampu membuat kejantanannya mengeras. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah masalah psikologis, yang kedua adalah masalah fisik. Kali ini saya akan bicara masalah fisik dulu ya. Jadi fisik di sini berhubungan dengan beberapa kondisi. Pertama adalah kondisi fisik yang kelelahan. Itu mah biasa terjadi ya. Kalau kita kelelahan, kecapean dan sebagainya mungkin itu akan mempengaruhi. Tapi fisik yang kedua adalah penyakit. Penyakit apa kira-kira yang bisa menyebabkan seorang laki-laki berkurang kejantanannya? Memang kalau kita bicara masalah kejantanan ini bukan masalah porno ya, sorry ya, ingat kita bicara ilmiah. Wah, jadi kita akan bicara bahwa kejantanan seorang laki-laki itu juga dipengaruhi oleh penyakit yang paling sering menyebabkan seorang laki-laki tidak mampu menjadi seorang laki-laki. Waduh, beda ini ya. Itu salah satunya adalah penyakit kencing manis. Apa itu kencing manis? Penyakit gula, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini disebut sebagai juga pancuran gula kalau bahasa Indonesianya, terjemahan aslinya. Tahu pancuran gula? Jadi kalau ada pancuran cut gitu ya, terus yang ngalir itu karena saking manisnya disebut gula ya, disebut makanya pancuran gula. Kencing manis ini dikatakan manis, mengandung kadar gula yang tinggi. Makanya kalau diperiksa air kencingnya, diperiksa ada kadar gulanya tinggi lewat pemeriksaan kencing, itu berarti bisa dikatakan salah satunya adalah kencing manis. Kalau zaman dulu orang-orang tua bilang, lihat kencingnya dikerubungi semut atau tidak. Wah, kalau ada semut berarti ada gula manis kan. Nah, ini disebut dengan kencing manis tadi. Tapi kalau secara kedokteran, kencing manis ini terjadi kalau diperiksa darah. Satu kali pemeriksaan untuk puasa itu melebihi dari angka normal, yaitu berapa? Yaitu 110 maksimal. Kemudian kalau dia setelah makan itu melebihi 140. Kalau sembarang kapan aja diperiksa, nggak tahu makannya kapan kan? Ya itu biasanya kalau lebih dari 200. Tapi pemeriksaan tidak boleh satu kali, harus minimal 2 kali ya. Kalau dengan didapatkan hasil yang sama seperti itu tinggi, maka kita bisa sebut bahwa dia kena penyakit kencing manis. Banyak istilah menyebutkan ya, kenapa kok gula itu disalahkan terus ya, padahal yang menyebabkan manis itu adalah gula. Tapi kalau dikasih teh kebanyakan gula disebut tehnya kemanisan, kok bukan kegulaan. Nah itu gulanya marah, yang disalahin tuh. Terus ke orang makan gula kebanyakan, kencing manis, bukan kencing gula itu ya. Nah, jadi
yang menyebabkannya gula, kok dia nggak dapat nama, kasihan kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi pada kencing manis tadi. Kenapa kok bisa bikin impoten laki-laki ya? Ya, ini ternyata mekanismenya kalau dicari-cari banyak sekali. Ya, salah satunya adalah bahwa kadar gula yang tinggi itu menyebabkan aliran di dalam darah itu jadi lambat dan kental darahnya. Nah, ini terjadi sehingga pembuluh-pembuluh darah tadi kebanyakan tertempel gulanya. Jadi gula ngalir ya di dalam darah yang kental, yang banyak tadi, kental tadi, maka dia akan bisa mengendap di sekitar pembuluh darah tadi. Terjadilah penebalan pembuluh darah yang biasanya kita sebut juga dengan aterosklerosis. Pembuluh darah yang menebal dan kaku, maka elastisitas pembuluh darah akan berkurang. Sedangkan kunci terjadinya ketegangan atau ereksi pada laki-laki itu karena adanya darah yang mengalir masuk ke dalam, disebut dengan bulbus cavernosus di dalam kemaluan laki-laki itu mengisi darahnya penuh dan dia akan membengkak dan mengeras, dan itulah yang terjadi disebut dengan ereksi pada laki-laki. Nah, pada orang gula tadi kita tahu pembuluh darahnya kaku, nggak bisa lagi melar sehingga nggak bisa menampung darah yang cukup banyak, dan ini menyebabkan darah yang tertumpuk di situ pun juga berkurang dan tidak menjadikan bentuk kemaluan laki-laki itu untuk mengeras. Nah, jadi kalau kita ketahuan awal sekali gula itu, langsung segera diterapi atau diobatin ya. Karena apa? Karena kalau terlambat terjadi seperti ini. Yang datang ke saya tuh banyak kena kencing manis, tiba-tiba begitu sudah keluar istrinya atau apa langsung deketin, dok ada nggak obat seperti itu untuk itu, katanya. Nah, kan susah kan, kasihan. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, obat apapun kadang-kadang nggak mampu, karena udah nggak bisa melar, pembuluh darahnya nggak bisa membesar gini. Jadi hati-hati ya, bahwa penyakit kencing manis salah satu komplikasinya adalah terjadinya impotensi atau kelemahan dari alat kelamin laki-laki. Ini disebut dengan impotensia ya. Nah, ada satu yang disebut dengan terapi impotens ya. Salah satunya adalah dengan memperkuat pembuluh darah tadi. Ada alatnya memang. Jadi seperti alatnya itu namanya kita seperti berbaring, dialirkan aliran darah di situ supaya lebih bagus. Ini bisa membantu aliran darah ke sana pun jadi lebih bagus. Nah, salah satu yang terkenal di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan juga termasuk, itu adalah pasak bumi. Siapa yang tahu pasak bumi? Ya, pasak bumi ini merupakan salah satu tanaman hutan yang termasuk tinggi juga pohonnya kalau lagi tumbuh ya, tinggi banget. Akarnya itu ternyata dipercaya mempunyai efek afrodisiak. Apa itu afrodisiak? Jadi ternyata mampu memperbaiki kondisi laki-laki. Dalam hal ini tadi ya, impoten tadi. Nah, ini banyak sekali penelitiannya kalau ini sudah juga cukup lumayan. Jadi ternyata bahwa pasak bumi itu banyak mengandung nitric oxide. Nitric oxide tadi ternyata dia akan menjadi fungsinya di pembuluh darah, sebagian pembuluh darah terutama khususnya di daerah kelaminnya itu melebar pembuluh darahnya, terjadilah vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darahnya masuk ke sana, maka ereksi tadi terjadi. Itu salah satunya. Jadi dia bersifat sebagai antioksidan, yang salah satunya adalah dia meningkatkan kadar nitric oxide atau NO. Ini ada penelitiannya. Kemudian juga dia mempunyai efek antiinflamasi.
Antiinflamasi ini kan mengurangi peradangan sehingga memperbaiki kondisi fisik tubuh orang tersebut. Khususnya kencing manis kan terjadi inflamasi yang jangka panjang, lama ya. Nah, ternyata efek antiinflamasi ini sangat bagus, berefek sehingga menurunkan inflamasi, maka memperbaiki kondisi, dan efek-efek terhadap afrodisiaknya juga jadi bagus, dan dia bisa memperbaiki kondisi kejantanan seseorang. Nah, tapi tidak sembarangan kita mengkonsumsi ini, tetap harus hati-hati karena ada dosis-dosis tertentu. Setiap obat apapun bentuknya, baik itu herbal maupun obat yang sudah bentuk kimiawi, itu selalu ada dosis-dosis tertentu. Apalagi kalau sudah bersifat seperti obat ya. Jadi dosisnya cukup tinggi sehingga harus diperhatikan dosis-dosis ini. Jadi tidak sembarangan. Jangan sampai nanti Anda minum pasak bumi, wah nggak tahu dosisnya, kebanyakan 14 hari mungkin nggak akan turun-turun. Bayangin, ayo pakai sarung terus, nah, kan. Dan ini terjadi ya. Dulu saya ingat sekali waktu masih kecil, ada seseorang karena mengkonsumsi jamu kuat, akhirnya 14 hari nggak turun-turun, dibawa sampai ke Surabaya untuk dioperasi. Bayangkan ya. Nah, kemudian kita cerita lagi bahwa pasak bumi ini pun salah satu, saya kenapa mengangkat pasak bumi ya karena banyak di Kalimantan ya, itu menjadi salah satu mungkin ikon juga. Dan saya juga meneliti pasak bumi waktu itu, tapi memang berhubungan dengan penyakit ginjal. Nah, ternyata pasak bumi ini perlu diteliti juga dosis-dosisnya yang harus kita gunakan. Jadi tidak boleh sembarangan, tadi saya katakan tadi ya. Tetap nanti ada efek-efek yang bisa beracun, keracunan dan sebagainya. Tapi memang karena kalau misalnya kita mengkonsumsi dengan cara yang seperti biasa, minuman, rebusan dan sebagainya, mungkin tidak sampai menyebabkan keracunan sebagainya karena dosisnya biasanya kecil. Dan ini penggunaan yang jangka panjang, bukan begitu minum tiba-tiba wah efeknya langsung, berarti ada obatnya itu. Kemudian hindari obat-obatan, khususnya obat-obatan yang dijual bebas ya, walaupun terbatas ya, tersembunyi bebasnya tadi, yang bisa katanya meningkatkan kejantanan laki-laki. Karena kalau kita tidak hati-hati, berbahaya. Salah satunya adalah serangan jantung. Karena obat ini kan memacu pembuluh darah, memacu denyut jantung dan sebagainya. Tiba-tiba pada saat kita menggunakan dan kita tidak tahu bahwa kita punya kondisi yang tidak baik, dosisnya juga nggak pas, tiba-tiba akan terjadi serangan tersebut. Bukan kenikmatan yang dicari, tapi kesengsaraan. Artinya sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Nah, itu tadi seputar tentang impotensi ya, impotensi atau kejantanan laki-laki yang sangat banyak berhubungan dengan penyakit. Salah satunya adalah kencing manis. Tapi jangan salah, jangan kita menyalahkan kencing manisnya tadi bahwa ini terjadi. Makanya untuk saat ini jagalah kencing manis kalau memang kita bergejala sejak awal. Jangan dibiarkan, karena kencing manis juga bisa menyebabkan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk adalah tadi tentang kejantanan laki-laki. Itu yang paling ringan. Yang paling berat apa? Ketemu saya di tempat cuci darah. Siapa yang mau cuci darah? Darahnya mau dicuci terus, saya tiap seminggu 2 kali. Penyebab paling sering adalah cuci darah. Meskipun di Indonesia yang paling banyak masih darah tinggi katanya, tapi nggak beda-beda jauh. Di luar negeri yang paling banyak semua kencing manis penyebab gagal ginjal. Jadi ingat ya, jaga kesehatan kita, jaga makan kita, dan tetap hidup sehat selalu dengan cara berolahraga. Olahraga salah satu yang bisa membantu juga mengurangi keluhan tadi, potensi. Kenapa? Aliran darahnya jadi lebih lancar, pembuluh darahnya jadi lebih bagus sehingga mencegah tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bincang-bincang kita tentang impotensi atau gangguan ereksi pada laki-laki
yang disebabkan oleh penyakit. Salah satunya adalah kencing manis. Darah tinggi juga bisa, merokok juga bisa. Tapi kali ini kita bahas tentang kencing manis. Nah, yang selanjutnya lagi ada satu tambahan lagi, bahwa ternyata salah satu fungsi dari pasak bumi tadi itu juga selain tadi memperbesar pembuluh darah dan sebagainya, dia juga ternyata meningkatkan hormon testosteron. Ini sudah diteliti dari tikus-tikus. Jadi tikus yang diberi pasak bumi ternyata dibandingkan yang tidak itu memang berbeda. Juga ada dulu istilahnya dalam penelitian itu tunggingan ya. Jadi berapa kali tikus itu mengerjai tikus betinanya yang pakai pasak bumi dan yang tidak pakai pasak bumi. Ini benar. Jadi ternyata berbeda. Mereka yang menggunakan indikasi, bukan menggunakan ya, tikus tadi diberi pasak bumi, ekstrak pasak bumi, yang satunya enggak, ternyata beda. Yang satu lebih aktif ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan ya mendengarkannya. Nanti kita tunggu tips-tips selanjutnya tentang kesehatan di channel Multimedia Rapisa. Bersama saya Dr. Muhammad Rudiansah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.